Bagi saya, seorang petani adalah seorang yang sangat bermakna bagi kehidupan di Nusantara. Ucapan terima kasih tidak cukup membayar jerih payahnya. Meski begitu, masih banyak petani di Indonesia yang belum merdeka. Artinya, mereka masih belum merasakan fasilitas yang memadai. Keindahan alam Jawa Barat memang tidak bisa dipungkiri lagi. Sepanjang perjalanan, di sisi kanan dan kiri, kami dimanjakan pemandangan kebun teh hijau yang sangat subur. Di balik hijaunya perkebunan teh, lahan pertanian dan hasil pangan di pasar-pasar, terdapat seseorang yang sangat berjasa tentunya. Dan mereka adalah para petani itu. Berangkat dari sebuah desa di Kampung Sarijadi, saya akan berbagi cerita mengenai arti kesederhanaan dan harapan-harapan dari para penduduk yang tinggal di desa tersebut. Desa ini dapat ditempuh melalui 3 jalur dari Ciwidey ke Cimaskar sampai ke Kampung Sarijadi via Rawogetok. Atau kita juga bisa melalui desa Ciwidey ke Cirende sampai ke Kampung Sarijadi lewat jalur Belanda. Jalur lainnya kita bisa lewat Ciwidey ke Cisaranten sampai ke Kampung Sarijadi via Gunung Sumbul. Gimana kabarnya, Om? Sehat ya? Ketemu lagi kita. Ternyata ketemu. Kita udah sampai di Cisaranten, Kecamatan Cikadu. 6 jam perjalanan. Tadi sempat hujan, kita break sebentar, istirahat, kita gas lagi sampai kita di rumah Unai. Alhamdulillah, mantap, Om. Tuh, Bisa ketemu lagi. kan mantap kan? Tuh, kita lihat tuh, kabutnya tuh. Iya. Masjid. Keluarganya, ini rumahnya Unai. Saum, Om. Tahu nggak? Saum. Oke. Di balik tebalnya kabut pegunungan, saya merasakan keramahan dan kehangatan yang disambut oleh Unai dan keluarganya. Berbagai suguhan makanan lokal diberikan atau disuguhkan untuk menyambut saya. Saya benar-benar merasa seperti keluarga di sini. Kita ketemu lagi ya, Nay? Alhamdulillah sih, Om. Tahun berapa lama nih? Tahun berapa gua kesini ya? 2019. Awal-awal 2020 lah, hampir mau masuk 2020. Kalau nggak salah akhir tahun 2019 dulu kesini, Om. Dulu nggak sebagus ini lah jalannya, Nay? Kalau dulu hancur. 13 kilo juga 2 hari 1 malam, Om. Oh, parah banget tuh. Tapi yang penting gue bisa kesini lagi kan. Hujan di sini, Nay. Hujan terus di sini. Hujan terus ini. Hujan, turun kabut. Kalau kata anak motor sih sahdu banget. Belum ada yang berubah nih di sini. Tadi gua kesini cuma agak hujannya gelap malam. Bener. Sebenarnya kalau dari tahun 2019 itu belum ada perubahan sih. Kita udah nyobain makan, kenyang banget, Nay. Alhamdulillah. Nah, kalau kebanyakan orang-orang sini kerjanya apa sini? Masyarakat sini? Kalau masyarakat sih kebanyakan petani sih, Om. Hmm. Jadi 95% semuanya petani. Petaninya itu di bidang gula aren, Serewangi, kapulaga, terus sama kopi di situ. Mereka jual kemana lagi biasanya?
Kalau masalah jual sih Om, ya ini yang jadi masalah. Biasanya kalau jual semuanya masyarakat itu ada pengumpul di desa, udah pengumpul di desa dijualnya ke Bandung. Jadi hasil sumber daya alam dari desa Cisarat itu dibawanya ke Bandung semua. Ciwidey sih Om, berangkat ke Ciwidey. Harusnya difasilitasin ya sama Pemkot ya. Alhamdulillah harusnya gitu Om. Jadi pasarnya itu harus lebih luas dan terbuka. Kalau sekarang kan pasar Kapolaga itu tertutup, pasar minyak Serewangi tertutup, pasar kopi tertutup. Jadi nggak tahu kemana tuh menjualnya lagi. Gitu. Yang menang pengapul aja ya bandar ya kalau gitu ya. Itu Om. Nah malah besok juga Unai mau bawa Om ke tempat pembuatan gula aren, terus produksi Kapolaga, terus kopi. Mau naik gue pengen ke situ naik. Pengen lihat aja gue jadi pengen tahu. Apalagi kalau kita bisa ambil pas itunya naik. Pas ngambil getahnya atau sari bahan matangnya tuh. Siap. Besok kan dari mulai ngambil dari pohon niranya, pohon arennya sampai jadi gula. Besok kita lihat aja gitu kan. Nah itu kan buat edukasi, buat orang kota kan, wah jarang ya. Jarang gitu kan. Iya buat sekalian kayak desa apa agrowisata atau desa bahasa apa study tour tentang bisa pertanian buat gitu. sekolah-sekolah ya. Siap. Benar. Nah Unai ngarapnya itu dari pihak universitas apa namanya? PKL ya, PPL ya. KKN. Nah, pengennya ya ada yang terjun ke sini gitu, kasih penyuluhan yang tani itu yang benar itu kayak gini. Kayaknya itu sih. Nah, selama ini kamu belum pernah ada dari kampus mana gitu atau dari Belum pernah ada. Dari IPB belum ada, dari Unpad dan sebagainya belum ada sih. itu harus di broadcast tuh Nay. Jadi banyak apa namanya? Banyak kalau udah tersosialisasi kan apalagi orang-orang luar kita pakai dunia digital sekarang kan biasanya banyak tuh Nay. Siap. Berarti Unai harus banyak nge-share di media sosial Unai ya. Wajib Nay. Siap. Kalau di sini berapa kepala keluarga Nay desa sini? Kalau terhitung kakak sih Om hampir 700. 700 kakak. Kalau jumlah penduduknya kurang lebih 3.000. Terus luas desa Cisaranten itu kurang lebih 2.500 hektar. Sekolahnya banyak tapi sekolah SD gitu tadi Bang. Kalau sekolah SD kan di sini ada 5 kadusunan tuh. Berarti otomatis tersebar di setiap kadusunan ada alhamdulillah. 2 kadusunan lagi yang belum. Itu kadusunan Sukamaju dan kadusunan Gelatani. Jadi ada 5 SD. 5 SD, 1 SMP, 1 SMA. Jadi kalau masalah pendidikan sangat jauh sih Om. Jadi penduduknya itu dari rumah sampai sekolah itu ada yang 2 kilo, 3 kilo. Kalau itunya Nay, kalau yang warga-warga pada bersalin dan sebagainya kayak puskesmas itu banyak di sini. Kalau puskesmas cuma 1 sih Om. Cuma 1? Berapa kilo dari sini Nay? Kalau ke puskesmas itu 16 kilo. 16 kilo. Jadi fasilitas kesehatannya itu kalau untuk puskesmas jam persal berarti ya, jam persalinan itu cuma 1, cuma ke puskesmas doang. Nah biasanya dari puskesmas dirujuk lagi ke rumah sakit Soreang atau Jauh lagi tuh. Iya, kalau puskesmas belum sanggup. 24 jam tapi itu puskesmas. 24 jam alhamdulillah. Terus lagi mantri desanya namanya Pak Mantri Undang, terus ibunya, ibu bidannya Ibu Ida. Dia itu sangat tanggap. Maupun tengah malam dia selalu hadir. Gitu. Oh, tapi kita harus ke sana gitu, bukan mereka yang datang sini kalau ada apa-apa yang darurat gitu. Biasanya datang sendiri ke sini. Sendiri, terus nanti dianterin sama ambulan karena alhamdulillah udah difasilitasi ada ambulan. Kita telepon mereka atau gimana biasanya? Telepon mereka. Sinyal susah kan di sini? Alhamdulillahnya, iya. Tapi kan kalau sinyal 1 atau 2 udah ada. Memang susah kalau sinyal. Nah terakhir gua kesini kan tahun 2000 berapa? 2019 ya? Siap. Tuh air masih susah tuh Nay. Sekarang masih kayak gitu juga? Kalau masalah air sih Om, sebut susah ya susah gitu kan. Jadi di lingkungan sini cuman ada 1 MCK. Jadi 13 warga itu cuman ke satu aja ke sana. Terus lagi kalau musim kemarau jarak dari Saung Unai aja ini ke sumber air itu sampai 200 meter 300 meter gitu. Berarti pulang perginya 600 meter. Dia udah olahraga tuh masyarakat. Harusnya desa tuh inisiatif ya buat bikinin MCK atau apa gitu kan. Tapi ya nggak tahu deh yang kayak gitu Nay. Alhamdulillahnya mudah-mudahan. Alhamdulillah Pemerintah ngebantu gitu ke masyarakat di desa Cisaranten. Diperhatiin gitu ya. Dan nantinya Unai juga kan mau mencalonkan diri sebagai kepala desa. Nah, target utama Unai itu adalah pipanisasi air bersih supaya masyarakat desa Cisaranten dari segi ibadah atau sebagainya bisa lebih gampang dan lancar. Malah lebih enak tuh gini Nay, kayak ya biasanya kan ada perusahaan-perusahaan tuh
Teman-teman kita main motor kan ada yang pengusaha dan sebagainya, itu biasanya kan ada dana-dana CSR atau pada patungan gitu. Ya siapa tahu mereka bisa diarahkan buat bikin sistem pengairannya yang enak gitu buat warga. Ya, lu bayangin aja. Mudah-mudahan ada Om. Berapa kepala keluarga tuh 200-300 meter harus ke satu MCK itu kan. Siap. Ya termasuk kita juga nanti ya pasti ke sana kan ngantri dan sebagainya. Terus lagi kan tadi Unai udah ngebahas masalah potensi wisata. Nah, yang selalu jadi kendala itu sebenarnya di air bersih. Otomatis kan kalau mau bikin tempat camping ground, otomatis harus ada air bersih juga. Ya. Nah, sedangkan di sini susah gitu. Mudah-mudahan nanti kata Om juga ada perusahaan yang membantu menghibahkan air bersih. Hujan banget nih tadi nih gue sempat berhenti di di arah ke sini ya? arah sini Ciwidey Pak. berarti. Pas sebelum sana masih di Bandung, gue di Panjang kan hujan tuh. Gue berhenti dulu. Berasa juga nih badan gue. Ya, Om. Jauh perjalanannya. Lumayan, Bener. lumayan banget. Mending di sini aja. Nanti malam kita buka tenda. Nah, enak kan kalau di sini dingin gitu. Istirahat di sini aja, Om. Kita mandi dulu aja kali ya. Iya. Terus udah kan Om istirahat, terus nanti sholat, mandi, udah bersih-bersih kita makan malam. Siap-siap, Nay. Nay, gue makasih banyak lu, Nay. Lu udah masih ingat sama gue nih di sini. Alhamdulillah Om, malah Una yang bilang terima kasih, harus bilang terima kasih. Soalnya udah dikunjungi 2 kali. Siap. Sama-sama, Jadi asik Nay. gitu kan. Lu yang belum pernah ke Jakarta malah nih. Mau sih sebenarnya. Tapi mau ngapain juga di Jakarta, Nay ya? Iya. Panas. Allahu Akbar, wal musyrikin ayyunazzal alaikum Di sini, di rumah yang disebut saung oleh Unai, saya merasakan kesederhanaan dan ketulusan warga desa Cisaranten. Bukan karena saya tidak ingin tidur di rumah Unai, saya hanya tidak ingin melewatkan momen langka, di mana kita bisa melihat bintang yang bertaburan di langit, ditemani suara alam ataupun suara hewan malam, dengan udara yang asri dan sejuk. Memang cukup dingin, tetapi ini adalah momen langka yang belum bisa saya rasakan pada saat kita di kota. Mata pencaharian warga Kampung Sarijadi secara spesifik merupakan penyadap aren, tani sawah, dan bertani serai wangi. Ayah Unai merupakan salah satu petani gula aren. Telah lama ia menggeluti pekerjaan ini. Menurut saya, menjadi petani gula aren bukanlah hal yang mudah. Tanpa pengaman di tubuh mereka memanjat pohon enau yang cukup tinggi untuk mengambil air nira, itu adalah salah satu resiko yang harus dijalani setiap hari. Proses pengambilan nira diawali dengan pengatokan atau pemukulan tangkai tandan bunga dari pangkal pohon ke arah tandan bunga. Hal tersebut dilakukan selama 1 bulan atau sampai bunga berguguran. Setiap melakukan pengatokan diakhiri dengan mengayunkan tandan yang bertujuan untuk meratakan hasil dari pemukulan atau meratakan pelemasan jalur dari air nira. Proses pemukulan dilakukan kurang lebih 30 menit.
Setelah itu dilakukan proses penyadapan, yaitu proses pengambilan air nira dari pohonnya. Jumlah hasil panen nira biasanya tergantung pada tingkat kesuburan tanah dan perawatannya. Air nira yang telah terkumpul kemudian disaring terlebih dahulu agar lebih bersih, lalu dibawa ke tempat pemasakan. Air nira yang telah disaring ini akan direbus di atas wajan yang besar dengan api yang sedang. Cairan gula harus sering diaduk selama proses rebusnya. Lama pemasakan sekitar 4 atau 5 jam, tergantung pada bentuk tungku dan besarnya api. Nira yang telah menjadi cairan gula tersebut kemudian dapat dituangkan ke dalam cetakan dan dicetak menggunakan bambu atau batok kelapa. Assalamualaikum. Salah satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh warga desa Cisaranten adalah mengunjungi rumah warga satu persatu. Mereka hanya memastikan bahwa warga desa Cisaranten dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Aya nu karaos teu hari gitu. Tapi muriang teu. Saya Aisyah, saya di sini yang bertugas sebagai perawat desa Cisaranten. Untuk fasilitas kesehatan di desa Cisaranten alhamdulillah lancar dengan banyak kegiatan seperti posyandu, posbindu. Untuk pelaksanaan posyandu dilakukan sebulan sekali ya tiap RW. Kalau untuk posbindu kita baru ngadain satu kelompok yaitu di desa dilakukannya sebulan sekali. Pemeriksaannya meliputi seperti pemeriksaan tekanan darah, terus berat badan, tinggi badan, dan keluhan yang dialami oleh lansia itu sendiri. Upami aya pusing, kan di puskesmas mah lengkapnya tiasa dicek kolesterol, asam urat, gula darah, janten katawis gitu panyawat nanaon upami aya pusing nanaon teh mangga ka puskesmas dongkap. Berkat kemurahan hati seseorang, warga desa Cisaranten sekarang dapat merasakan fasilitas ambulans untuk sampai ke puskesmas dan rumah sakit. Tidak perlu menunggu sempurna untuk mengucap kata syukur. Melalui kesederhanaannya, warga desa Cisaranten memberikan saya makna hidup bahwa manusia harus selalu bersyukur. Semoga semua harapan Unai dan warga desa Cisaranten dapat terwujud. Amin. Sampai di sini dulu perjalanan kita. Tetap ikuti perjalanan saya. Jangan lupa selalu bersyukur dan safety first.